sebelumnya bahwa Yakub itulah yang nama lainnya adalah Israil. Nah, para nabi dari keturunan beliau itu disebut sebagai nabi-nabi Bani Israil yang jumlahnya sangat banyak. Nah, di antara nabi tersebut adalah Nabi Nabi Ilyasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu bindu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wa butanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli
Dawudu Sulaimanut Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Taghayya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tiada terhingga, khususnya nikmat taufik, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam majelis yang istimewa, majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu agama. Semoga majelis kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai melanjutkan pembahasan tentang kisah para nabi yang berikutnya setelah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang panjang. Berikutnya, nabi yang berikutnya adalah Nabi Ilyasa, kemudian Zulkifli. Ini berdasarkan urutan dalam nazam yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Untuk itu marilah kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi yang berikutnya, muallif rahimahullah mengatakan, Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanut Taba'. Nabi yang berikutnya adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini kisahnya tidak diceritakan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, baik secara global maupun secara rinci, itu tidak dijelaskan. Di dalam Al-Quran nama beliau disebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Shad itu berfirman, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Nabi Ismail, kemudian Ilyasa, Yunus dan Lut, dan seluruhnya itu kami utamakan atas alam semesta. Di sini nama Ilyasa disebutkan dalam deretan para nabi. Ismail, Ilyasa, Yunus, kemudian Lut. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ilyasa adalah salah seorang nabi Allah. Tetapi hanya disebutkan seperti itu saja di dalam Al-Quran, disebutkan namanya saja. Dalam ayat yang ini, yang dalam surat Al-An'am yang tadi kita baca, yang dalam surat Shad
itu disebutkan wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Nah, nama Ilyasa disebutkan setelah Nabi Ismail, Ilyasa kemudian dzal kifli, kullum minal akhyar. Nah, ini penyebutan tentang kisah Nabi Ilyasa. Nah, namanya beliau adalah dari keluarga dari Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi berarti beliau adalah salah satu dari nabi-nabi dari Bani Israel. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Ya'qub itulah yang nama lainnya adalah Israel. Nah, para nabi dari keturunan beliau itu disebut sebagai nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Nah, di antara nabi tersebut adalah Nabi Nabi Ilyasa. Dan tidak disebutkan para ahli sejarah itu juga tidak secara panjang lebar menyebutkan tentang Nabi Ilyasa ini. Nah, itu tidak disebutkan. Karena itu kita juga tidak bisa menyebutkan kisahnya secara global maupun secara rinci. Tetapi yang pasti bahwa Nabi Ilyasa itu adalah salah satu dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib bagi kita untuk mengimaninya karena nama beliau itu disebutkan di dalam Al-Quran, meskipun kisahnya tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena kisah seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya juga, bahwa kisah para nabi ini tentu kita tidak bisa mengarang-arang. Nah, kisah para nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran adalah dalam rangka memberikan ibrah, memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana mereka berdakwah ilallah, bagaimana mereka mendakwahkan, kesabaran mereka, bagaimana istiqomah mereka di dalam berdakwah, mengajarkan tauhid, mengajak umat manusia meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah dan hanya mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa kisahnya tidak disebutkan secara rinci. Bukan berarti tidak ada kisahnya, tentu ada kisahnya, tetapi Al-Quran tidak menyebutkannya secara rinci. Yang berikutnya yang disebutkan oleh mu'allif adalah Nabi Zulkifli. Tentang Nabi Zulkifli ini sebagian ada juga khilaf di antara para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan beliau bukan seorang nabi, tapi yang pendapat yang benar beliau itu adalah seorang nabi. Ada yang mengatakan Zulkifli itu adalah orang yang soleh, beliau bukan seorang nabi. Tapi pendapat seperti ini lemah. Kenapa lemah? Karena nama Zulkifli itu disebutkan dalam rentetan nabi-nabi Allah di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anbiya yang tadi kita baca disebutkan wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli. Nah, berarti nama beliau kan disandingkan dengan Nabi Idris, disandingkan dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Idris adalah nabi. Ketika nama beliau itu disebutkan setelahnya, maka menunjukkan bahwa dzal kifli itu adalah seorang nabi, bukan sekedar orang yang soleh, waliullah, bukan sekedar itu, tetapi beliau adalah seorang nabi. Dan ini adalah pendapat yang benar karena yang sesuai dengan nas dari Al-Quran. Disebutkan wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Nah, jadi disebutkan innahum minas salihin. Mungkin sebagian yang berpendapat ini disebutkan dalam ayat ini
dikatakan innahum minas sholihin, sehingga kemudian ada yang berpendapat beliau adalah salah satu orang soleh, bukan seorang nabi. Tetapi pendapat yang tadi kita katakan pendapat yang benar, karena nama Zulkifli itu disebutkan setelah nabi yang lain, maka beliau adalah juga seorang nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah, Zulkifli ini adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi putra dari Nabi Ayub alaihissalam, yang nama aslinya itu adalah Bishr, tetapi kemudian digelari dengan Zulkifli. Zulkifli itu nama lain dari Bishr, nama julukan untuk Bishr. Berarti beliau ini menggantikan, diutus sebagai nabi, menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, cerita tentang Zulkifli di dalam Al-Quran juga tidak banyak disebutkan, sehingga kita juga tidak menyebutkan, tidak menceritakan secara global maupun secara rinci tentang Nabi Zulkifli ini. Beliau diceritakan bahwa beliau wafat itu pada umur 75 tahun. Artinya tidak sepanjang umurnya seperti para nabi yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi siapa? Zulkifli alaihissalam. Yang berikutnya yang disebutkan oleh mu'allif adalah Nabi Dawud alaihissalam. Nah, Nabi Dawud alaihissalam ini yang kisahnya lumayan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Dawud alaihissalam misalnya disebutkan dalam surat Al-Isra, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Dalam surat Shad disebutkan wadhkur 'abdana Dawuda dzal aid innahu awwab. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang Nabi Dawud. Dalam Al-Quran itu sekitar ada 16 ayat, 16 ayat yang menyebut nama Nabi Dawud alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Dawud nasabnya Dawud bin Isha ibn Uwaid ibn Abar. Kalau diurutkan nasabnya sampai kepada Yahuda ibn Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Berarti ini juga nabi dari Bani Israel. Telah kita kisahkan sebelumnya bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam itu wafat, maka ini masih bersambung. Kalau kita cerita tentang Nabi Dawud, ini bersambung, karena kalau Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli itu sebenarnya sebelum, beliau adalah sebelum mereka. Nah, kalau yang berurut, makanya kita sampaikan kemarin bahwa yang disebutkan oleh mu'allif Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi dalam kitab ini itu tidak persis urutan masanya seperti halnya urutan masa yang sebenarnya, tetapi beliau menyebutkan nama-namanya saja, sebagian berurut, sebagian tidak berurut. Yang berurut setelah setelah Nabi Musa alaihissalam, itu nama nabinya adalah Nabi Yusha bin Nun. Nah, tetapi nama beliau tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga tidak tergolong sebagai 25 nabi yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini, yang fardu kifayah untuk diketahui namanya, yaitu Nabi Yusha bin Nun yang selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam, termasuk ketika beliau bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Itu yang menggantikan
Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel dan menjadi seorang nabi berdakwah di kalangan kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Yusha bin Nun, ini semuanya mendakwahkan, berarti ini nabi, bukan seorang rasul. Yang didakwahkan adalah apa? Yang didakwahkan adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Zabur. Itu yang diajarkan kepada umatnya. Sampai kemudian Nabi Yusha alaihissalam ini mengangkat, setelah beliau berhasil masuk ke Palestina. Kemarin kan kita ceritakan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Palestina dari mana? Dari Mesir untuk pergi ke Palestina. Tetapi di Palestina ternyata dikuasai oleh raja yang zalim ketika itu. Sementara Bani Israel diajak jihad, mereka nggak mau. Diberi nikmat yang banyak oleh Allah, mereka menuntut nikmat itu, dan setelah diberi, mereka ternyata ketika diajak berperang untuk masuk ke Palestina, itu mereka semuanya mundur, tidak mau. Sehingga kemudian mereka dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersesat di bumi ini. Mereka muter-muter terus jalan kemana-mana, ujung-ujungnya balik ke situ lagi. Sampai 40 tahun itu cuma berjalan saja, sehingga mereka kemudian punah. Yang tersisa adalah anak-anaknya, diantaranya adalah Nabi Yusha alaihissalam. Yusha bin Nun alaihissalam ini yang kemudian memimpin Bani Israel dan akhirnya berhasil masuk ke Palestina. Berhasil masuk ke Palestina. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Nabi Yusha ini wafat, maka kemudian digantikan oleh seorang pemimpin yang itu bukan seorang nabi. Dan itu berjalan waktu yang lama setelah ini berada sudah di Palestina, sehingga berangsur-angsur kaum Bani Israel ini semakin jauh lagi dari ajaran agama Islam. Mulai menyebar, sudah mulai menyebar kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, bahkan ibadah terhadap berhala itu sudah mulai banyak lagi di antara kaum Bani Israel. Jadi setelah berubahnya generasi itu sering seperti itu. Dari kemarin sudah kita ceritakan, setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, kemudian muncul kekufuran. Setiap Nabi wafat, ketika nggak disambung dengan Nabi berikutnya, ada kevakuman, maka kemudian mulailah menyebar kemungkaran-kemungkaran, mulai menyebar kekufuran. Demikian juga setelah Nabi Yusha bin Nun itu meninggal dan dipimpin oleh digantikan oleh orang Qudat yang itu bukan seorang nabi, maka kemudian kaum Bani Israel juga kemudian semakin banyak yang melanggar perintah Allah, melakukan kemaksiatan, kekufuran, dan bahkan menyembah berhala kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka kemudian yang menguasai mereka, karena sudah ganti, kita katakan sudah berganti generasi dari generasi ke generasi berikutnya, sampai kemudian dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yang ketika itu ada para nabi banyak diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel, tetapi banyak di antara mereka itu dibunuh oleh rajanya. Jadi dibunuh oleh orang kafir sendiri, membunuh para nabi yang disebut
nabi-nabi Bani Israel. Jadi para nabi yang kemudian mati terbunuh itu ada. Sebagian orang itu kurang bisa menerima ketika ada itu kejadian yang sebenarnya tentang Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Itu kan yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwa mereka berakhir dengan kematian. Nabi Yahya itu dibunuh, Nabi Zakaria itu juga dibunuh, digergaji dalam sebuah pohon ketika beliau menyelinap di dalamnya, dan iblis memberitahunya, nanti akan kita ceritakan, sehingga Nabi Zakaria juga mati terbunuh. Nah, sebagian orang ketika diceritakan ada seorang nabi yang terbunuh, itu kemudian kurang percaya, masa seorang nabi itu dibunuh oleh umatnya. Kita katakan yang terbunuh oleh orang kafir, para nabi, itu bukan hanya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bahkan nabi-nabi Bani Israel itu banyak yang mereka itu mati dibunuh oleh umatnya. Itu jumlahnya sangat banyak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena memang Allah berkehendak seperti itu. Bukan kalau Allah itu berkehendak untuk menolong para nabi sehingga mereka itu tidak dibunuh oleh umatnya, ya itu bisa, pasti mereka tidak terbunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka itu terbunuh di tangan umatnya sendiri, yaitu dari kalangan orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Bani Israel ini memiliki keuntungan bahwa mereka kaum Bani Israel itu bersama mereka kitab Taurat. Mereka itu masih didampingi oleh kitab Taurat dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Nah, ini yang menunjukkan tentang bahwa Bani Israel ini sebenarnya mereka itu memang dari sisi dari sisi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu sudah sangat banyak sekali. Nah, selain nikmat dunia, mereka itu banyak yang diutus, di antara mereka itu diutus menjadi seorang nabi yang menyeru mereka untuk kemudian kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Islam. Ini sangat banyak sekali. Sehingga kaum Bani Israel ini kan saking memang sifatnya mereka seperti itu, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Kaum Bani Israel ini merasa bahwa mereka itu manusia paling hebat sampai sekarang. Tetapi mereka sebenarnya itu tidak memiliki daerah yang jelas. Mereka itu sebenarnya posisinya di mana dari sisi kenegaraan atau daerah. Karena mereka itu dari dulu itu kan berpindah-pindah. Kalau kita melihat ceritanya, awalnya kan mereka ada di Mesir. Tetapi Mesir itu mereka bukan orang asli Mesir. Karena orang asli Mesir itu Kipti, dari suku Kipti. Sementara Bani Israel ketika itu di zaman Fir'aun, itu mereka hanya sebagian mereka diperbudak dan sebagai pelayan-pelayan di Fir'aun, di istana Fir'aun. Tetapi jumlahnya sangat banyak. Sehingga ketika Nabi Musa keluar bersama kaumnya Bani Israel. Kaumnya Bani Israel itu jumlahnya sampai 600.000 orang yang keluar bersama
Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian terus berjalan menuju Palestina. Kan kemudian nggak bisa masuk ke Palestina. Bahkan sebagian mereka diajak jihad, tadi kita sampaikan nggak mau, sampai 40 tahun muter-muter saja. Artinya mereka ketika itu tidak berada di Palestina juga. Cuman dulu nenek moyangnya Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian itu Nabi Yakub, itu memang asal muasalnya berada di Palestina. Asal muasalnya seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim sendiri kan bukan dari Palestina. Nabi Ibrahim sendiri itu dari mana? Dari Irak kan, asalnya dari Irak. Kemudian diperintahkan oleh Allah hijrah ke Palestina. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin, pergi ke Palestina. Bukan asli orang Palestina. Nah, sampai kemudian orang Palestina ini sampai kemudian orang Bani Israel ini bisa masuk ke Palestina bersama Nabi Yusha bin Nun, itu masuk ke Palestina. Nah, karena banyaknya orang yang diangkat menjadi nabi dari keturunan Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel, orang-orang Palestina ini kan merasa, orang-orang Bani Israel ini itu kan merasa bahwa mereka itu orang yang paling mulia di dunia ini sekarang, sampai sekarang. Setelah setelah mereka melenceng dari ajaran agama para nabinya, mereka ini merasa sebagai manusia nomor satu di dunia ini. Jadi manusia yang sekarang Israel itu merasa menjadi manusia kelas 1. Sementara manusia selain mereka itu manusia kelas 2. Mereka merasa bahwa mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling istimewa menurut Allah. Jadi itu. Nah, sehingga yang lain itu orang kelas nomor 2. Ketika Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi akhir zaman, orang-orang Bani Israel itu tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Mereka tahu persis, mereka tahu kenapa? Karena sifat-sifat nabi akhir zaman itu disebutkan dalam kitab Taurat, dan itu persis seperti yang ada pada Muhammad. Sehingga mereka tahu, nggak ragu sama sekali bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengetahui Muhammad bahwa dia adalah nabi itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Artinya tahu persis karena memang sifat-sifatnya sama persis. Nah, tetapi kenapa Bani Israel ini tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangankan Nabi Muhammad, ya, kepada nabi sesama mereka saja itu banyak yang dibunuhi oleh mereka sendiri. Nabi dari kalangan mereka sendiri. Bahkan kepada nabi zaman Nabi Musa, bagaimana permintaan mereka yang begitu banyak dan semuanya bisa dikabulkan, tetapi pada akhirnya mereka juga mereka juga membelot, tidak mau menjalankan perintah Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa sebentar, ditunggu oleh Nabi Harun, mereka sudah menyembah patung anak sapi. Ini Bani Israel. Itu tergambar oleh kita bagaimana sifat mereka itu. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi nabi akhir zaman, Bani Israel ini nggak terima. Mereka itu nggak terima karena mereka mengira bahwa nabi akhir zaman itu dari Bani Israel juga, dari keturunan Nabi Yakub, dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, tetapi ternyata Muhammad itu berasal dari Nabi Ismail alaihissalam.
yang juga putra Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub, punya putra Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini kemudian melahirkan nabi-nabi yang ribuan para nabi dari Bani Israel. Nah, mereka itu artinya mereka itu sebenarnya memang diberi nikmat oleh Allah dengan banyaknya nabi yang diutus kepada mereka. Ya, karena manusianya seperti itu sehingga membutuhkan nabi-nabi untuk mengajak mereka pada jalan yang benar. Lah, dari ketika mereka tahu bahwa banyak para nabi diutus kepada mereka, muncul anggapan dari Bani Israel ini bahwa nabi akhir zaman itu berasal dari kalangan mereka juga, bukan dari yang lain. Tetapi ketika lahir dan muncul ternyata dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Ini yang menjadikan mereka tidak mau beriman meskipun tahu. Jadi meskipun mereka tahu, tetapi mereka tidak mau beriman, tidak mau meyakini tentang hal itu. Nah, jadi karena iman itu artinya apa? Ridho dengan apa yang diketahuinya. Dia sudah tahu Muhammad Rasulullah, tetapi hatinya tidak ridho dengan apa yang dia tahu itu, maka ini namanya tidak mengiktikadi, tidak meyakini tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka merasa lebih baik daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena menurut mereka itu kan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam, dan Ishak itu adalah putra dari Rahmah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad itu berasal dari Nabi Ismail. Sementara Ismail ini adalah putra Hajar. Sedangkan Hajar ini bukan perempuan merdeka. Hajar ini adalah amat, seorang budak perempuan, hadiah dari Raja Mesir yang diberikan kepada Rahmah. Dalam cerita yang kemarin kita sampaikan, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim oleh Rahmah. Sehingga apa? Sehingga Hajar ini kemudian melahirkan putra namanya Ismail. Nah, dari keturunan Ismail ini kemudian lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh baru lahir seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Sementara dari Nabi Ishak lahir para nabi yang jumlahnya sangat banyak. Nah, dari sini mereka merasa lebih baik. Saya ini putra Rahmah, yang dia adalah perempuan merdeka, istri dari Nabi Ibrahim. Nah, sementara Muhammad itu berasal dari Nabi Ismail, yang itu putra dari Hajar, yang dianggapnya tidak lebih mulia dari Sayyidah Rahmah. Nah, inilah yang menjadikan Bani Israel itu tidak mau beriman terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena apa? Karena hasad, tidak ingin nikmat itu diberikan kepada orang lain, inginnya kepada mereka sendiri. Karena mereka itu gengsi, merasa lebih baik dari yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan Bani Israel sampai sekarang ini juga lucu. Dari satu sisi ketika mereka memeluk agama Yahudi, yang kemarin kita sebutkan, Yahudi itu asalnya bukan agama, tetapi julukan bagi umat Islam pengikut Nabi Musa yang telah bertaubat dari penyembahan terhadap patung anak sapi. Ketika mereka mengatakan inna hudna ilaika, sehingga mereka disebut Yahudi. Tetapi kemudian mereka melenceng dari ajaran agama, sehingga Yahudi berubah menjadi
sebuah agama baru di luar agama Islam. Nah, mereka lucu dan anehnya itu, mereka itu nggak memperbolehkan agama Yahudi itu dipeluk oleh selain Bani Israel. Nah, berbeda kalau Islam itu kan agama dakwah, jadi mengajak kalau bisa ya semua manusia itu masuk ke dalam agama Islam biar mendapatkan keselamatan. Kita diperintahkan siapapun dari suku manapun, tidak melihat suku, tidak melihat warna kulit, tidak melihat bahasanya apa, rasnya apa, ya diajak untuk masuk ke dalam agama Islam agar bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu Islam. Agama Kristen juga begitu. Mereka juga punya misionaris yang bagaimana Kristen itu bisa berkembang. Hindu, Buddha juga seperti itu. Mereka ingin orang itu masuk kepada agama mereka. Tetapi kalau Yahudi enggak. Makanya enggak ada di Indonesia orang beragama Yahudi. Atau di negara-negara Asia ini jarang ada orang beragama Yahudi. Kecuali kalau misalnya ada turis dari sana, dari Israel sana datang ke sini, baru ada yang beragama Yahudi. Kalau enggak, maka tidak ada. Kenapa? Karena menurut mereka Yahudi itu agama khusus untuk mereka, nggak boleh dipeluk oleh selain kalangan mereka. Nah, mereka nggak ingin orang lain itu memeluk agama yang mereka peluk. Nah, ini keanehannya Yahudi itu seperti itu. Nah, sehingga Yahudi ya tetap di sana, tetapi meskipun mereka itu sedikit, mereka dengan kelicikan mereka itu mereka mempengaruhi dunia. Mereka itu memegang dunia ini. Mereka ingin orang lain jangan beragama dengan agama Yahudi. Tetapi kalau mereka Muslim, maka jangan sampai mereka itu berpegang teguh kepada agamanya. Kalau mereka itu Nasrani, jangan sampai orang Nasrani itu berpegang teguh pada agamanya. Jadi mereka ingin orang lain biar tetap dalam agama mereka, tapi jangan berpegang teguh pada agamanya. Karena jika mereka itu berpegang teguh kepada agamanya, maka mereka akan membahayakan Israel ini. Nah, akan membahayakan mereka. Jika orang Nasrani ini kuat memegang agamanya, nanti akan membahayakan Israel. Nah, maka apa? Artinya Bani Israel. Nah, sehingga mereka inginnya yang lain biar beragama dengan agamanya, tetapi jangan kuat-kuat kalau beragama. Sehingga mereka dengan segala upaya yang mereka lakukan itu menjauhkan umat Islam dari agamanya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berbagai macam, bisa pengaruh-pengaruh budaya. Budaya-budaya barat yang menjauhkan umat Islam dan umat beragama lain dari agamanya. Sehingga muncul narkoba, kemudian kenakalan-kenakalan remaja, berbagai macam jenisnya, itu semuanya adalah rekayasa mereka dalam rangka untuk menjauhkan umat beragama lain dari agama mereka, sehingga mereka tetap bisa menguasai dunia ini. Mereka kecil tetapi mereka sangat licik, sehingga mereka bisa bertahan sampai sekarang menguasai daerah Palestina, yang itu sebenarnya adalah hak daripada umat Islam. Nah, tetapi tetap dijajah sampai sekarang, meskipun banyak umat manusia di dunia ini, negara-negara yang tidak mengakui hal itu, tetapi sampai sekarang mereka tetap bercokol di sana. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tadi berbelok ya, ceritanya berbelok tentang Bani Israel. Karena kita sedang berbicara dari awal kemarin selalu bicara tentang Bani Israel. Karena Bani Israel ini
memang sebenarnya mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak. Bagaimana para nabi itu lahir dari kalangan mereka. Jadi daerah Syam, ya daerah Syam itu namanya dulu Syam, yaitu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Bagian kecil dari Mesir, ada bagian yang masuk dalam dataran Syam, yang sekarang sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara itu dahulu di sana itu pusatnya para nabi. Jadi para nabi yang di sana itu sangat banyak, khususnya pada daerah Palestina yang sekarang Baitul Maqdis, itu yang para nabinya banyak di sana, yang pernah diutus oleh Allah di sana, pusatnya di sana. Sehingga Baitul Maqdis sampai sekarang ini kan menjadi rebutan tiga agama. Nah, tiga agama, yaitu dari agama Islam, itu bahkan Masjidil Aqsa itu adalah masjid termulia yang ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya dilipatkan sampai 500 kali lipat. Nah, masjid ketiga yang termulia dalam Islam adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Artinya dalam Islam memiliki kedudukan. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini memiliki kedudukan yang tinggi karena di sana memang tempatnya para nabi. Kemudian bagi orang Yahudi, Baitul Maqdis ini juga mereka merasa berhak atas hal itu. Kemudian kemudian orang-orang Nasrani itu juga merasa berhak atas hal itu. Karena Nabi Isa itu juga dilahirkan di sana. Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diklaim oleh orang-orang Nasrani, itu mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut dengan Yesus, itu juga di Palestina. Sehingga ini menjadi rebutan. Tetapi sebenarnya yang paling berhak itu siapa? Ya umat Islam. Namanya saja dia Masjidil Aqsa. Itu punya itu dulu didirikan oleh para nabi, oleh para nabi-nabi Allah. Artinya para nabi Allah itu mereka beragama Islam. Jadi dari dulu itu milik orang Islam. Tetapi Yahudi yang sudah melenceng dari Islam merasa berhak. Orang Yahudi yang melenceng dari Islam merasa berhak. Dulu pernah dikuasai oleh tentara salib, oleh orang-orang Nasrani. Lama dikuasai oleh orang Nasrani itu lama. Tetapi kemudian bisa diusir. Dulu pernah pertama kali dikuasai pada zaman Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab datang ke sana. Kemudian pada akhirnya dikuasai oleh mereka kemudian kembali direbut pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bisa dikuasai kembali oleh umat Islam. Nah, sekarang umat Islam di sana sampai sekarang tidak tenang. Karena apa? Orang-orang Yahudi yang mereka menguasai daerah itu, dijajah oleh mereka. Nah, sehingga dalam beribadah di sana pun mereka, orang-orang Yerusalem di Palestina itu tidak mendapatkan ketenangan sampai sekarang. Meskipun dunia itu mengutuk Israel, artinya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi mereka didukung oleh negara-negara barat, termasuk Amerika, sehingga mereka tetap bercokol di sana. Meskipun mayoritas dunia itu tidak
tidak menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi mereka didukung oleh negara-negara besar yang kuat yang sedang menguasai dunia ini. Sehingga juga sampai sekarang tertindas umat Islam yang ada di sana. Ulah mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itulah, sampai habis ini waktunya, itulah Bani Israel, seorang yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, Bani Israel, karena Israel itu memang Nabi Yakub alaihissalam. Banyak orang mulia di kalangan Bani Israel, banyak para nabi di kalangan Bani Israel, banyak para wali di kalangan Bani Israel. Tetapi yang kufur, yang menentang para nabi, itu juga jumlahnya sangat banyak di antara kalangan Bani Israel. Tetapi sesungguhnya suku Bani Israel ini di mana posisinya dari sisi kenegaraan itu mereka memang berpindah-pindah, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hadirin rahimakumullah. Cerita tentang Nabi Dawud insya Allah akan kita ceritakan besok ya. Karena Nabi Dawud ceritanya juga agak panjang. Bagaimana beliau ketika kecil bisa mengalahkan Raja Jalut, seorang raja yang perkasa, tetapi bisa dikalahkan dengan seorang pemuda yang bernama Nabi Dawud, karena ketika itu berada bersama Raja Tolut yang soleh. Bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Semoga kita bisa istiqomah dalam majelis ilmu. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.